tahu Coach Vino, Coach MC, more than that. Waduh. Tepuk tangan juga buat Coach Vino. Karena kerjanya di perminyakan, saya mau nanya, bagaimana cara menghilangkan wajah saya yang berminyak ini? Nggak bisa. Kerja di BUMN itu harus ada dekingannya, harus ada orang dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Oke. Itu asik banget, seru banget. Saya ya begitu ya. Karakter orang Jogja lembut. menarik. Ya. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang wanita aktif yang selalu menularkan energi positif, yaitu Niken Nisita Hidayah. Pada tahun 2008 sampai dengan 2021, Niken pernah bekerja di Chevron Pacific Indonesia dan juga pernah sebagai seorang freelance announcer. Dan tahun 2021 sampai saat ini bekerja di Pertamina Hulu Rokan. Dan mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena Niken juga merupakan seorang MC, moderator, narasumber untuk materi-materi komunikasi asertif dan komunikasi produktif. Seperti apa keseruan kita pada kali ini? Silahkan disimak Tutur Deyata, beragam kisah mengurai makna. Halo sahabat Deyata. Nah, ada yang berbeda nih dari konten-konten kita sebelumnya. Biasanya cuma ngomong-ngomong sendiri, mungkin buat cewek-cewek atau para viewers kita, agak boring nih ngomong-ngomong sendiri aja. Nah, sekarang kita bawain bintang tamu yang seru, heboh, seger lah pokoknya. Di bulan puasa ini masih tetap seger ya. Tetap di sini di channel Coach Vino Yata dalam program Tutur Deyata. Beragam kisah mengurai makna. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Halo Mbak Niken. Halo Coach. Finally, ini Mbak Niken by the way, ini adalah bintang tamu kita yang pertama. Dan kita berharap ini nggak cuma bintang tamu, tapi jadi bintang tetap. Oh, menarik. Keren banget ya. Tapi sebelumnya makasih banyak loh. Sama-sama. Kakakku. Karena by the way, for your information nih buat viewers kita semuanya, para sahabat Deyata, Mbak Niken ini bela-belain datang ke sini di bulan puasa abis meeting. Benar. Ngisi materi ya Mbak? Yes. Terus kejar-kejaran ke sini, abis itu ke bandara, tugas lagi ke Jakarta. Wah, tepuk tangan dulu. Baik. Semua tepuk tangan. Ya Allah, Vino. Aku excited banget sih saat Coach Vino tiba-tiba nge-DM. Mbak, ayo. Karena lama ya Mbak? Sahabat Deyata tahu nggak sih? Vino ini ngerencanain ini, sahabat Deyata harus tahu. Udah lama banget. Bener. Udah lama banget, dia terkonsep banget orangnya. Mungkin kalau yang tahu Coach Vino, Coach MC, more than that. Waduh. Tepuk tangan juga buat Coach Vino. Ini jujur ya, karena bulan puasa jujur ya. Jujur banget. Oke, langsung aja kalau begitu ya. Mengingat Anda setengah jam lagi harus berangkat ke bandara, kita ngobrol-ngobrol dulu. Yes. Nah, Tutur Deyata ini adalah program yang menceritakan tentang pengalaman hidup, makna-makna hidup yang kita lewati, yang akan kita share terutama untuk para viewers kita yang muda-muda nih Mbak Niken. Nah, ada satu topik menarik sebetulnya yang sudah kita persiapkan. Banyak orang tua bahkan anak-anak muda yang bilang, kerja di BUMN itu harus ada dekingannya, harus ada orang dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Aduh Vino, nggak bener. Nggak bener ya? Nggak bener. Hoax ya? Itu hoax. Karena masuk kerja di BUMN itu ya karena kemampuan kita. Karena rasa percaya kita mampu dan kita bisa. Jadi once ketika kita udah merasa mampu dan bisa, akan ada cara. Akan ada usaha dan ikhtiar. Dan satu lagi, doa orang tua. Itu valid. By the way, Mbak Niken tuh udah bergabung di BUMN itu sejak tahun berapa Mbak? Kalau BUMN sendiri sebenarnya baru dari 2021 ya Vino. 2021. Tapi can you remember bahwa kita berjumpa dulu di sebuah perusahaan asing yang sebelumnya alih kelola menjadi BUMN. Tapi selama almost 4 tahunan di BUMN,
banyak sekali nilai-nilai di BUMN itu yang cocok banget sama kita sebagai warga negara Indonesia. Itu asik banget, seru banget. Selain ya seru juga sih. Ya begitu ya. Itu dia sih sebenarnya. Kenapa sih pengen kerja di BUMN tuh sebenarnya? Gitu ini dan kan. value-nya. Kalau kalian lihat Instagramnya Mbak Niken tuh ya, liburannya sama keluarga kemana-mana, kumpul-kumpulnya, barang-barangnya, BUMN keren lah pokoknya. Iya kan sekalian ya Pak ya, sekalian dinas kemana foto, iya benar-benar. Sekalian dinas kemana. Tapi sebenarnya BUMN itu berat juga sih. Berat juga. Beratnya adalah kita harus selalu siap untuk ditempatkan di mana aja. Itu catat. Seluruh Indonesia, karena badan usaha milik negara Indonesia. Jadi bisa jadi dalam bulan depan pindah nih Ken ke Sanga-Sanga, Mit-Amit kagak lah ya, atau kemana? Ke Sangatta atau ke Sulawesi mana? Ke Papua. Bisa jadi. Bisa. Kalau ada, tapi untungnya BUMN nggak ada ya. Nggak ada ya. Kamu aslinya mana Mbak? Saya aslinya dari Jogja, mungkin. Asli Jogja. Aslinya Magelang. Aku biar kota dikit. Ada si Eko juga tuh Jogja, sama. Eko orang Jogja, tuh kan? Kamu sama. Bisa lihat karakter orang Jogja manis, lembut, menarik. Ya kan. Iya, walaupun ada asem-asem dikit, makanan emang. Asli Jogja. Pindah ke Riau ini waktu itu kita boleh sebutin nama perusahaan nggak sih ya? Boleh aja, kalau nanti nggak boleh tinggal disensor ya. Oke, dulu di Chevron. Benar, di Chevron Duri kan ya. Kita ketemu Chevron Duri itu berapa tahun Mbak? Aku hampir 16 tahun kerja di dunia oil and gas company. Jadi aku bekerja di dunia perminyakan gitu, di dunia energi gitu. Itu kurang lebih 16 tahun, hampir 16 tahun. Karena kerjanya di perminyakan, saya mau nanya, bagaimana cara menghilangkan wajah saya yang berminyak ini Mbak? Bisa? Wait a minute, who are you? Itu tolong ya. Beda ya? Pakai kayak ini, penyerap minyak itu nggak bisa, pakai pompa nggak bisa Pak. Iya beda. Jadi seru sih di dunia perminyakan, di mana saat itu dunia migas itu banyak cowoknya. Lebih dominan cowok daripada cewek. Atau pegawai pria itu otomatis lebih banyak. Dan kepincut lah sama si pria yang satu ini. Memincutkan diri. Sudah berumur. Nggak laku-laku loh kalau jadi curhat. Jadi anyway, awal-awal aku masuk tuh, tahu nggak? Aku operator cewek loh. Bener-bener operator cewek. Operator perempuan satu-satunya di lingkungan. Operator itu gimana sih? Di lapangan gitu ya? Di lapangan. Menjaga gathering station atau stasiun pengumpul minyak. Jadi bener-bener di ujung tombak perusahaan. Di mana bersinggungan dengan halayak ramai, dengan banyak aktivitas kuli atau buruh, itu hal yang menyenangkan loh guys. Karena solid begitu ya, jadi menyenangkan saja gitu. Jadi saat itu dari operator, kemudian senior operator, ada kesempatan untuk kayak sekolah lagi gitu, Vin. Jadi disekolahkan oleh si perusahaan ini. Lama, karena kebetulan aku hiring di perusahaan yang sebelumnya, yang perusahaan asing itu, Amerika punya, itu dari D3 aja, Vin. Jadi ketika aku sudah D3, aku masuk, ada kesempatan untuk pengembangan pegawainya beasiswa. Di mana beasiswanya Mbak? Saat itu ngambil yang memungkinkan dari kampungmu, Universitas Bung Hatta Padang. Orang Awa. Iya, orang Awa. Yang penting lanjut dulu. Lanjut dulu. Ambil S1 di sana berarti. Ambil S1 di sana. Oke, nah balik lagi ke pertanyaan kita awal. Jadi kalau misalnya orang katakan harus ada orang dalamnya, itu salah besar. Jadi apa dan bagaimana caranya Mbak untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar? Ini kan internasional. Terus ada BUMN juga sekarang. Itu gimana Mbak? Yang pertama, persiapkan diri ya. Kita harus yakin apa kapabilitas diri kita supaya itu jadi senjata kita buat masuk. Caranya kita tahu assessment, mengukur diri kita. Kira-kira perusahaan, apalagi dengan dunia digital sekarang, tinggal googling aja kan ya Vin, cara masuk BUMN atau syarat-syarat masuk BUMN. Kan ada tuh persyaratannya. Kita lihat aja kita sudah di level mana. Yang paling penting mungkin yaitu pelajari terkait, kita ada tes kan, psikotes gitu, itu cukup penting. Coba pelajari, coba kita ikuti alurnya bagaimana sih psikotes itu, supaya tricky ya sebenarnya. Kalau psikotes tuh aduh kadang panik sedikit buyar. Jangan, memang persiapkan. Emang mempersiapkan diri itu paling penting sebelum masuk. Oh, itu kesalahan aku juga tuh berarti ya. Karena aku lamar kerja dulu tuh emang bener-bener kayak ikan tiba-tiba mau masuk kolam dimasukin aja.
Nggak ada kayak latihan-latihan dulu di kolam yang kecil, nggak ada latihan-latihan psikotes. Aku justru pertama kali tahu psikotes itu waktu lamar kerja, Mbak. Itu salah besar ya, teman-teman ya. Berarti bisa dipelajari sekarang ya, Mbak? Bener. Bisa dipelajari. Nanti kalau psikotesnya udah lulus, baru tes tertulisnya apa. Ada kayak menggambar, itu ada nilainya semua, ada maknanya semua. Kita pelajari itu. Nah, nanti last but not least, ini yang paling penting. Makanya kalian nih, Sobat Deyata, buruan ke Deyata Talk. Harus ikut komunikasi efektif sama Coach Vino. Karena soft skill. Iya. Interview tuh penting banget tuh, Vin. Di situ ditanya bagaimana kita mempresentasikan diri kita, bagaimana kita berkomunikasi. Itu kelihatan banget di situ. Oke. Menarik ya. Sudah terjawab satu pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, ngomong-ngomong masalah mimpi. Nah, kan sudah kerja di perusahaan besar mulai dari 16 tahun yang lalu, ya kan? Perusahaan Amerika, kemudian sekarang BUMN. Apakah ini mimpi Mbak Niken atau gimana, Mbak? Atau seiring berjalan waktu tuh, oh ini mimpiku yang sudah tercapai, apa gimana, Mbak? Frankly speaking, you live in my dream, Vino. Jadi mimpi aku tuh ya kayak yang kamu lakuin sekarang. Sesuai dengan passion, gitu kan. Seperti yang kita ketahui, Sahabat Deyata. Coach Vino ini kan udahlah di mana-mana isinya dia mulu. Bukan dia mulu di mana-mana kan ya. Dia kerja tuh happy. Bukan berarti aku kerja sekarang nggak happy, bukan ya. Happy ya. Teman-teman satu kantor happy ya, tetap ya. Ini happy ya. Happy. Cuman passion aku kan emang di public speaking ya. Oh, dulunya punya background public speaking juga, Mbak? Penyiar radio atau MC juga? MC, penyiar radio. Jadi memang passion aku tuh di public speaking gitu. Di Jogja? Di Semarang dulu kuliah D3. Lanjut pas ke Duri, aku sempet loh. Bela-belain kerja untuk jadi announcer atau penyiar radio. Oh, Duri kamu jadi penyiar radio juga? Walaupun udah kerja di multinational company, tetap apa yang kamu cari? Kan nggak ada duitnya, Mbak. Nah, itu dia. Aku sih pengennya kerjanya begini, tapi gajinya BUMN. Bisa nggak tolong diatur, Mbak? Bisa ya. Kalau kamu kayaknya lebih-lebih lah, Vin. Jadi, ikigai namanya. Hidup dalam ikigai. Jadi gimana kita hidup dengan passion kita. Bermanfaat juga untuk orang. Dapat duit juga. Dan hal yang dibutuhkan. Kalau aku lihat, Coach Vino itu sudah hidup dalam ikigainya. Kenapa? Karena aku lihat nih, kadang wajar dong aku mikir, enak banget jadi Vino. Karena Sobat Deyata tau nggak? Sahabat Deyata tau nggak? Dia nih dipanggil tuh 10 hari keluar kota. Berapa hari keluar kota untuk trainingin privacy ya, personal ya berarti ya, untuk public speaking. Itu mimpi yang luar biasa buat aku. Karena kamu punya rank waktu yang banyak, kerjanya kamu bisa fleksibel kayak gitulah. Jadi kalau ngomongin soal mimpi, masih ada sih beberapa mimpi yang inginnya terwujud. Seperti itu. Tapi balik lagi ya, sedikit aku potong. Masalah enak atau nggak enak pekerjaannya, pasti masing-masing pekerjaan itu ada plus dan minusnya. Yes, benar. Ya kan? Pekerjaan, apalagi kantoran yang kalau kalian mau penghasilannya besar, otomatis kerjaannya juga besar. Tidak mungkin santai-santai, tidak mungkin hanya main-main, gitu kan ya. Nah, ada plus minusnya. Begitu juga orang yang memutuskan untuk menjadi profesional atau pengusaha, pasti ada plus minusnya juga. Otaknya muter terus, Mbak. Nggak ada jaminan. Oh, bulan ini ada aman nih. Iya nih duit masuknya, nggak ada kan? Kadang-kadang kan, oh bulan puasa nih, sepi job nih, apa gimana nih? Gitu, ada lah pasti ya kan? Ada ya tantangannya ya. Tantangannya. Tergantung bagaimana kita merespon terhadap tantangan tersebut. Kalau mungkin boleh dibagikan nih ke Sahabat Deyata ya, Coach Vino. Salah satu respon adalah bersikap positif dulu. Iya, positif dan kreatif. Jadi kenapa sih harus positif? Supaya nanti alur sesuai, tetap nanti enak gitu loh. Coba kita meresponnya dengan negatif, udahlah bad mood, emosi kita stres segala macam. Tapi kalau positif dulu itu alurnya akan smooth, insya Allah seperti itu. Insya Allah. Tapi satu hal sih mungkin dari perjalanan Mbak Niken ini, ternyata kebanyakan orang dewasa ini hidupnya itu tidak selalu sesuai dengan passion.
adik-adik kan kadang-kadang ada tuh Mbak, oh aku nggak mau kerja, aku mau sesuai passion aku aja, aku nggak mau ini, nggak mau sesuai dengan passion aku aja, sehingga mereka buang-buang waktu di masa mudanya mereka gitu ya. Ternyata hidup itu tuh nggak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bener ya? Iya bener, jadi merespon positif itu tadi. Contoh nih, gue kan kerja di BUMN kayak seakan-akan nggak sesuai passion, dimana passion gue kan kayak public speaker gitu kan. Enggak, kita cari celah. Contoh, ketika kita aktif bekerja di BUMN, ikut komunitas-komunitas yang bisa exposure diri kita tuh naik atau terlihat. Jadinya sering MC juga, sering jadi moderator juga, pembicara juga. Jadi tetap walaupun bekerja di BUMN, tapi konsumsi atau makanan atau asupan untuk passion tuh ada. Gitu. Jadi tetap harus cari itu kreatif tadi, positif dan kreatif. Harus kreatif, cari-cari cara supaya asupan passion kita tuh tetap makanya dikatakan hidup balance ya. Benar. Gitu.